Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Candika dari Izati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, saya akan membahas latihan soal tentang elastisitas dan hukum Hooke. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Soal yang pertama, sebuah pegas homogen dengan konstanta pegas K dipotong menjadi 4 bagian sama panjang, kemudian keempat pegas baru tersebut disusun seri. Konstanta pegas sistem baru yang terbentuk adalah, jadi penyelesaiannya 1 per K dikali S sama dengan 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K. Jadi 1 per K dikali S sama dengan 4 per K. Jadi K dikali seri sama dengan 1/4 K. Jawaban yang benar adalah D. Soal yang kedua, untuk meregangkan pegas sepanjang 2 cm diperlukan usaha 0,6 Joule. Untuk meregangkan pegas itu sebesar 4 cm diperlukan gaya sebesar. Penyelesaiannya adalah, diketahui delta X sama dengan 2 cm sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. E sama dengan 0,6 Joule. Ditanya, F jika delta X sama dengan 4 cm. Jawabannya, E sama dengan setengah K delta X pangkat 2. 0,6 sama dengan setengah K dalam kurung 2 dikali 10 pangkat min 2 dalam tutup kurung kuadrat. 1,2 sama dengan K dikali 4, 10 pangkat min 4. 12 dikali 10 pangkat min 1. Jadi K adalah 4 dikali 10 pangkat min 4, 3 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan K. K sama dengan 300 N per meter. F sama dengan K dikali delta X sama dengan 3000 dikali 4 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 30 dikali 4. Jadi jawabannya adalah E, yaitu 120 N. Soal yang ketiga, beban sebesar 9 kg digantungkan pada sebuah pegas dengan besar konstanta pegasnya 64 N per meter. Besarnya periode getaran pegas tersebut jika disimpangkan adalah, penyelesaiannya adalah T sama dengan 2pi dikali akar M per K sama dengan 2pi akar 9 per 64 sama dengan 2pi dikali 3 per 8 sama dengan 3 per 4pi. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal yang keempat, sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan diberi beban sebesar M memiliki periode getar T. Jika diberi simpangan yang kecil, jika beban dijadikan 8 kalinya, periode getar yang baru adalah, penyelesaiannya adalah T1 sama dengan 2pi akar M per K. Maka T2 sama dengan 2pi akar 1 per 2 M per 8K sama dengan 2pi akar M per 2 dalam kurung 8K sama dengan 2pi akar M per 16K sama dengan 1 per 4 dalam kurung 2pi akar M per K tutup kurung sama dengan 1 per 4T. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 5, dua buah kawat X dan Y panjangnya masing-masing 1 meter dan 2 meter ditarik dengan gaya yang sama sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Jika diameter kawat Y 2 kali diameter kawat X, maka perbandingan modulus yang kawat X terhadap Y adalah, penyelesaiannya Lx sama dengan 1, Ly sama dengan 2, Xx sama dengan 0,5 mm, Xy sama dengan 1 mm, Dy sama dengan 2 dx. E sama dengan FL per AX, EL per AX sama dengan A sama dengan 1/4 V D kuadrat, EL per D kuadrat X. E1 banding E2 sama dengan Lx per Dx kuadrat dikali Xx banding Ly per Dy kuadrat Xy. E1 banding E2 sama dengan 1 per Dx kuadrat dikali 0,5 banding 2 per 2 Dx kuadrat 1. E1 banding E2 sama dengan 2 per Dx kuadrat banding 2 per 4 Dx kuadrat. E1 banding E2 sama dengan 1 per 1 dibanding 1 per 4.
E1 banding E2 sama dengan 4:1. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal yang ke-6. Seutas kawat tembaga memiliki luas penampang 4 mm kuadrat dan E sama dengan 12 dikali 10 pangkat 11 din per cm kuadrat. Kawat tersebut diregangkan oleh gaya 16 dikali 10 pangkat 6 din. Jika panjang tembaga mula-mula 30 cm, pertambahan panjang kawat tersebut adalah penyelesaiannya E sama dengan F per A dikali L0 per delta L sama dengan 12 dikali 10 pangkat 16 sama dengan 16 dikali 10 pangkat 11 per 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 30 per delta L. 12 dikali 10 pangkat 16 sama dengan 12 dikali 10 pangkat 14 per delta L. Delta L sama dengan 12 dikali 10 pangkat 14 per 12 dikali 10 pangkat 16 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2 cm sama dengan 0,01 cm. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal yang ke-7. Sebuah pegas panjangnya 20 cm ditarik dengan gaya 10N menyebabkan panjang pegas menjadi 22 cm. Bila pegas tersebut ditarik dengan gaya F sehingga panjang pegas menjadi 23 cm, maka besar gaya F sama dengan diketahui F sama dengan 10N, delta X sama dengan 22 dikurang 20 sama dengan 2 cm, sama dengan 0,02 meter, K sama dengan F per delta X sama dengan 10 per 0,02 sama dengan 500 N per meter. Diketahui delta X sama dengan 23 dikurang 20 sama dengan 3 cm, sama dengan 0,03 meter, K sama dengan 500 N per meter. F sama dengan K dikali delta X sama dengan 500 dikali 0,03 sama dengan 15N. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal yang ke-8. 5 pegas identik dengan konstanta K disusun seperti gambar di samping. Konstanta pegas sistem gabungannya adalah, jawabannya adalah K dikali P sama dengan K ditambah K ditambah K sama dengan 3K. 1 per K total sama dengan 1 per K ditambah 1 per 3K ditambah 1 per K. 1 per K total sama dengan 2 per K ditambah 1 per 3K. 1 per K total sama dengan 6K ditambah K per 3K kuadrat. 1 per K total sama dengan 7K per 3K kuadrat. K total sama dengan 3 per 7K. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal yang ke-9. Perhatikan gambar di samping. Jika pertambahan sistem adalah 50 cm, besar K adalah, penyelesaiannya adalah diketahui F sama dengan 8N, delta X sama dengan 0,5, F sama dengan K dikali delta X, K sama dengan F dikali delta X, sama dengan 8 per 0,5 sama dengan 16N per meter. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal yang ke-10. 3 buah pegas disusun seperti gambar di bawah. Bila K1 sama dengan K2 sama dengan K dan K3 sama dengan 6K, hitunglah besar konstanta pegas penggantinya. Jawabannya adalah 1 per KS sama dengan 1 per KP sama dengan 1 per 6K. 1 per KS sama dengan setengah K sama dengan 1 per 6K. 1 per KS sama dengan 3 per 6K sama dengan 1 per 6K. 1 per KS sama dengan 4 per 6K. Jika dibalik, KS per 1 sama dengan 6K per 4. KS sama dengan 3 per 2K sama dengan setengah K. 1 setengah K. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal yang ke-11. Sebuah pegas dengan konstanta pegas sebesar 400 N per meter disimpangkan sejauh 12 cm. Besarnya energi potensial yang dimiliki pegas adalah, jadi penyelesaiannya diketahui K sama dengan 400 N per meter, X sama dengan 12 cm sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya EP sama dengan 1 per KX kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali 400 dalam kurung 12 dikali 10 min 2 kuadrat. 200 dikali 144 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 2,88 menjadi 3 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal yang ke-12. Dimensi dari tetapan pegas K adalah, penyelesaiannya adalah F sama dengan KX
K sama dengan F per X, K sama dengan N per M, K sama dengan Kg dikali M per S kuadrat per M. K sama dengan kilogram per S kuadrat, K sama dengan MT pangkat min 2. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal yang ke-13. 3 pegas identik disusun seperti gambar di samping akibat pengaruh gaya F sebesar 20N. Susunan pegas meregang 12 cm. Besar konstanta pegas K adalah, jawabannya adalah KE sama dengan F per delta X sama dengan 20N per 0,12 meter sama dengan 500 per 3N per meter. KP sama dengan NK sama dengan 2K. 1 per KE sama dengan 1 per K ditambah 1 per KP. KE sama dengan K dikali KP per dalam kurung K ditambah KP tutup kurung sama dengan K dikali 2K sama dengan K per K ditambah 2K sama dengan 2K kuadrat per 3K sama dengan 2 per 3K. K sama dengan KS per 2 per 3 sama dengan 3 dikali 500 dikali 3 N per meter tutup kurung per 2 sama dengan 250 N per meter. Jadi pilihan yang benar adalah C. Sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan diberi beban sebesar M memiliki periode getar T. Jika diberi simpangan yang kecil, jika beban dijadikan setengahnya dan konstanta pegas dijadikan 8 kalinya, periode getar yang baru adalah, jadi penyelesaiannya adalah T1 sama dengan 2pi akar M per K. Maka T2 sama dengan 2V akar 1 per 2 M per 8K sama dengan 2V akar M per 2 dikali 8K sama dengan 2Pi akar M per 16K sama dengan 1 per 4 dalam kurung 2Pi akar M per K sama dengan 1 per 4 T1. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal yang ke-15. Sebuah pegas yang diberikan gaya menghasilkan kurva seperti berikut. Besar konstanta pegas-pegas dan energi potensial pegas adalah, jawabannya adalah diketahui F sama dengan 20N, delta X sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter, F sama dengan K dikali delta X, 20 sama dengan K dikali 0,5, 20 per 0,5 sama dengan K, 40 Nm pangkat min 1 sama dengan K, FP EP sama dengan 1 per 2 dikali K dikali delta X kuadrat sama dengan setengah dikali 40 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 20 dikali 0,25 sama dengan 5 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-16. Benda-benda yang diberi gaya akan bertambah panjang dan jika gaya dilepaskan akan memiliki sifat kembali ke keadaan semula. Sifat seperti ini dinamakan seperti karet yang diregangkan akan kembali ke keadaan awal. Hal ini disebabkan oleh karet yang bersifat lentur atau elastis. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal yang ke-17. Apabila sebatang baja dengan luas penampang A, panjang L, modulus elastisitas E dipanaskan, maka akan bertambah panjang 1. Agar apabila dipanaskan panjang batang baja tersebut di atas tidak berubah, diperlukan gaya tekan sebesar, penyelesaiannya adalah diketahui luas penampang sama dengan A, panjang sama dengan L, modulus elastisitas sama dengan E, pertambahan panjang sama dengan I. Penyelesaiannya untuk E sama dengan F dikali L per A delta L. Sehingga untuk gaya tekan sama dengan F sama dengan E A delta L per L atau F sama dengan A E1 per L. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-18. Untuk benda yang menjadi getaran harmonik, maka pada titik-titik. Kelompok 1. Simpangan, percepatan, energi potensial. Kelompok 2. Kecepatan, energi kinetik. Kelompok yang sama memiliki sifat yang sama. Kelompok yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-19.
Di bawah ini adalah grafik hubungan gaya AF dengan pertambahan panjang X dari suatu benda elastis. Dari grafik dapat disimpulkan daerah elastis berada di bawah garis titik-titik. Penyelesaiannya adalah daerah elastisitas terdapat di bawah garis PR. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal yang ke-20. Kemanakah arah gaya pemulih pegas? Jawabannya adalah berdasarkan hukum Hooke, rumus gaya pemulih sama dengan F sama dengan min K dikali delta X. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-21. Tekanan hidrostatik yang dialami suatu titik besarnya bergantung pada. Jawabannya, tekanan hidrostatis ini tergantung pada massa jenis zat cair serta kedalaman dari benda tersebut. Atau bila dituliskan dalam rumus adalah P sama dengan P dikali G dikali H. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-22. Batang serba sama atau homogen, panjang L ketika ditarik dengan gaya F bertambah panjang sebesar delta L. Agar pertambahan panjang menjadi 4 delta L, maka besar gaya tariknya adalah, penyelesaiannya adalah, diketahui gaya tarik 1 atau F1 sama dengan F. Pertambahan panjang 1 atau delta L1 sama dengan delta L. Pertambahan panjang 2 atau delta L2 sama dengan 4 delta L. Ditanya, gaya tarik 2 atau F2. Jawabannya, rumus hukum Hooke sama dengan K sama dengan F per delta L. Keterangannya, dibanding K sama dengan konstanta elastisitas, F sama dengan gaya tarik. Delta L sama dengan pertambahan panjang batang yang digunakan, sama sehingga konstanta elastisitas K sama K1 sama dengan K2. F1 sama per delta L1 sama dengan F2 per delta L2. F per delta L sama dengan F2 per 4 delta L. F per 1 sama dengan F2 per 4. F sama dengan F2 per 4. F2 sama dengan 4F. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-23. Sebuah sistem mekanik diperlihatkan pada gambar. Sudut kemiringan bidang O sama dengan 300 dan bidang miring licin. Sistem berada dalam keadaan setimbang serta massa katrol dan massa pegas diabaikan. Jika setiap massa dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap seimbang adalah penyelesaiannya. Untuk mengetahui situasi pegas atau pada komponen sumbu X, maka yang ditinjau hanya pada arah sumbu dalam kondisi setimbang sigma Fx sama dengan 0. Kita anggap benda 1 bergerak tepat akan ke atas atau benda 2 tepat akan bergerak ke bawah. Maka pada arah ini gaya bernilai positif. W2 dikurang T ditambah T dikurang WI sin 0 dikurang F pemulih sama dengan 0. W2 dikurang W1 sin 6 sama dengan F pemulih. W2 dikurang W1 sin 300 sama dengan F pemulih. M2G dikurang M1G setengah K delta X kuadrat. Situasi 1. Jika semua massa dijadikan 2 kali semula, M2 aksen sama dengan 2M2 dan MI aksen sama dengan 2M1, maka M2G sama dengan M1G setengah sama dengan setengah K delta X pangkat 2. Situasi 2. 2M2G dikurang 2M1G setengah sama dengan setengah K delta X pangkat 2. 2 dalam kurung M2G dikurang M1G1 per 2 sama dengan setengah K delta X pangkat 2. Agar sistem tetap setimbang atau tidak bergerak, AX harus dikondisikan. Tetap konsekuensinya K aksen sama dengan 2K. Artinya konstanta pegas menjadi 2 kali semula. Dan pertambahan panjang pegas tetap. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-24. Sebuah pegas mempunyai grafik hubungan F dan X seperti gambar berikut ini. Usaha yang diperlukan untuk menarik pegas sejauh 1 cm adalah titik-titik. TGA sama dengan 200. Penyelesaiannya adalah diketahui K sama dengan TGA sama dengan 200 N per meter. Delta X sama dengan 1 cm sama dengan 0,01 meter. Yang ditanya W, rumus usaha pegas atau W sama dengan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. W sama dengan setengah dikali 200 dikali 0,01 kuadrat. W sama dengan 100 dikali 10 min 4. W sama dengan 10 pangkat min 2. W sama dengan 0,01 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal yang ke-25.
Busur panah terbuat dari bahan elastis dengan K sama dengan 400 N per meter. Jika anak busur dengan massa 100 gram ditarik pada busur dan menyebabkan busur panah meregang sepanjang 50 cm, kecepatan anak panah sesaat setelah dilepaskan sebesar, jawabannya adalah EP sama dengan EK. 1/2 dikali K dikali delta X kuadrat sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. 400 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 0,1 dikali V kuadrat. 100 sama dengan 0,1 dikali V kuadrat. 10 sama dengan V kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal yang ke-26. Coba jelaskan apakah besaran-besaran yang mempengaruhi modulus elastisitas suatu bahan. Jawabannya adalah modulus elastisitas atau E didefinisikan sebagai hasil pembagian antara tegangan yaitu A dan regangan yaitu E. Atau dapat dirumuskan E sama dengan G per E. Jika modulus elastisitas menyatakan perbandingan antara tegangan terhadap regangan linear, maka disebut dengan modulus yang artinya besarnya modulus di elastisitas berdasarkan berbagai percobaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu panjang penyangga. Yang kedua, jenis bahan dan I. Yang ketiga, berat beban. Dan yang keempat, percepatan gravitasi. Soal yang ke-27. Sebuah besi memiliki luas permukaan 0,2 meter persegi dan panjang awal 0,5 meter. Jika besi bertambah panjang 0,1 meter ketika diberi gaya sebesar 50 N, berapakah modulus elastisitas besi tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui A sama dengan 0,2 meter persegi, F sama dengan 50 N, L0 sama dengan 0,5 meter, delta X sama dengan 0,1 meter. Yang ditanya adalah E. Jawabannya E sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta X sama dengan 50 dikali 0,5 dibagi 0,2 dikali 0,1, 25 dibagi 0,02 hasilnya 1250 N per meter persegi. Soal yang ke-28. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm bertambah panjang 4 cm saat ditarik oleh gaya 5N. Berapa panjang pegas jika ditarik oleh gaya 10N? Jawabannya adalah diketahui L0 sama dengan 20 cm, delta X1 sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter, F1 sama dengan 5N, F2 sama dengan 10N. Yang ditanya adalah panjang pegas. Jawabannya adalah K1 sama dengan K2, F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2, 5 per 0,04 sama dengan 10 per delta X2, delta X2 sama dengan 0,4 per 5 sama dengan 0,08 meter sama dengan 8 cm, X sama dengan L0 ditambah delta X2 sama dengan 20 ditambah 8 sama dengan 28 cm. Soal yang ke-29. Suatu batang besi dengan panjang 40 cm dan luas permukaan 0,04 meter persegi ditarik dengan gaya 100 Newton. Bila modulus elastisitas baja sama dengan 2000 Newton per meter persegi, hitunglah stres dan strain. Jawabannya adalah diketahui F sama dengan 100 Newton, A sama dengan 0,04 meter persegi, E sama dengan 2000 Newton per meter persegi. Ditanya strain dan stres. Jawabannya adalah stres sama dengan F per A sama dengan 100 per 0,04 sama dengan 2500 Newton per meter. Strain sama dengan stres per delta per E sama dengan 2500 per 20.000 sama dengan 0,125. Soal yang ke-30. Sebuah pegas dengan panjang 30 cm bertambah panjang 2 cm saat ditarik oleh gaya 2 Newton. Panjang pegas jika ditarik oleh gaya 6 Newton adalah, penyelesaiannya adalah K1 sama dengan K2. F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. 2 per 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 6 per delta X2. X2 sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 2 meter sama dengan 6 cm. X2 sama dengan 30 cm ditambah 6 cm sama dengan 36 cm. X2 sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 1 meter. Soal yang ke-31. Sebuah pegas digantung vertikal dan salah satu ujungnya diberi beban 500 gram, sehingga pegas bertambah panjang 10 cm.
Jika kemudian pegas ditarik sejauh 5 cm dari titik seimbangnya, besar energi potensialnya adalah penyelesaiannya F sama dengan K delta X, W sama dengan K delta X, Mg sama dengan K delta X sama dengan 0,5 dikali 10 sama dengan K dikali 0,1, EP sama dengan setengah KX kuadrat sama dengan setengah dikali 50, 15 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan, jawabannya adalah 5,6025X, 10 pangkat min 1 Joule. Soal yang ke-32. Kawat logam panjangnya 80 cm dan luas penampangnya 42 cm. Ujung yang satu diikat pada atap dan ujung yang lain ditarik dengan gaya 50 Newton. Ternyata panjangnya menjadi 82 cm. Tentukan A. Regangan kawat, B. Tegangan pada kawat, C. Modulus elastisitas kawat. Jawabannya adalah yang A, yaitu regangan kawat sama dengan delta X per X. Dalam soal diketahui X sama dengan 80 cm, delta X sama dengan 82 dikurang 80 sama dengan 20 cm. Sehingga regangannya adalah delta X per X sama dengan 2 per 80 sama dengan 0,025 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Yang B sama dengan F per delta A. Dalam soal diketahui F sama dengan 50N, A sama dengan 4 cm, sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi, sehingga tegangannya adalah F per A sama dengan 50 per 4 dikali 10 pangkat min 4, sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 5 N per meter persegi. C sama dengan E sama dengan regangan per tegangan. Dalam soal ini besar modulus adalah E sama dengan tegangan per regangan sama dengan 1,25 dikali 10 pangkat 5 per 2,5 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Soal yang ke-33. Sebuah pegas digantung vertikal dan pada ujung bebas digantungkan beban sebesar 4 kilo, sehingga pegas bertambah panjang 2 cm. Beban yang digantungkan supaya pegas bertambah panjang 5 cm adalah, penyelesaiannya adalah K1 sama dengan K2, F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2, M1G per delta X1 sama dengan M2 gram per delta X2, 4 per 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan M2 per 5X 10 pangkat min 2. M2 sama dengan 10 kilo. Sebatang kawat baja dengan panjang 3,14 meter dan diameter 0,10 cm digantung vertikal dan pada ujung bebasnya diberi beban sebesar 8,5 kilo. Tentukan A. Pertambahan panjang kawat, dan B. Energi yang tersimpan dalam kawat jika modulus elastisitasnya 2 dikali 10 aksen N per meter dan G sama dengan 9,8 meter per second. A sama dengan setengah pi D kuadrat sama dengan 1 per 4 dikali 3,14, 10 pangkat min 3 kuadrat sama dengan 7,85 dikali 10 pangkat min 7 M kuadrat. F sama dengan W sama dengan Mg sama dengan 8,5 dikali 9,8 sama dengan 83,3 N. E sama dengan 3,14 M. Jawabannya adalah yang A, E sama dengan FL0 per A delta L. Delta L sama dengan FL0 per AE sama dengan 83,3 dikali 3,14 per 7,85 dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 kali 10 pangkat 11 sama dengan 1,666 dikali 10 pangkat min 4. M sama dengan 1,67 dikali 10 pangkat min 4 M. Dan yang B adalah W sama dengan setengah F delta L sama dengan 1 per 2 dikali 83,3 dikali 1,67 dikali 10 pangkat min 4. Y sama dengan 69 dikali 6 dikali 10 pangkat min 4J. Y sama dengan 6 dikali 96 dikali 10 pangkat min 3J. Soal yang terakhir yaitu yang ke-35. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Saat ditarik dengan gaya 12,5 N, panjang pegasnya menjadi 22 cm. Berapakah panjang pegas jika ditarik gaya sebesar 37,5 Newton? Jawabannya adalah X0 sama dengan 20 cm, F1 sama dengan 12,5 Newton menjadi X1 sama dengan 22 cm. Delta X1 sama dengan 22 dikurang 20 sama dengan 2 cm. F2 sama dengan 37,5 Newton menjadi AR pangkat 2 sama dengan X2
Dari keadaan pertama dapat dihitung konstanta pegas sebagai berikut. F1 sama dengan K dikali delta X 12,5 sama dengan K dikali 2 dikali 10 pangkat min 2. K sama dengan 12,5 per 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 625 N per meter. Berarti panjang pegas saat diberi gaya F dapat diperoleh F sama dengan K dikali delta X2 37,5 sama dengan 625 dikali delta X2. Delta X2 sama dengan 37,5 per 625 sama dengan 0,06 M sama dengan 6 cm. Jadi panjangnya menjadi X2 sama dengan X0 ditambah delta X2 sama dengan 20 ditambah 6 sama dengan 26 cm. Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kita ya. Jangan lupa berlatih dan terus banyak baca bukunya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.